The Power of Emak-emak. Istilah ini populer sebagai bentuk pujian untuk para ibu yang dengan kemampuannya bisa mengubah sebuah keadaan. Walaupun seringkali konotasinya terkesan negatif, karena untuk itu para emak gak segan dibilang melabrak aturan. Bener gak sih? Julukan emak-emak sebagai salah satu ras terkuat di bumi pun disematkan atas kekuatannya untuk memenangkan sebuah pertarungan dengan berbagai cara, termasuk yang anti-mainstream. Terlepas dari itu, sebagai penghargaan atau malah semacam olokan, benarkah para emak ini ras terkuat di bumi? Mari kita kupas. Tapi sebelumnya, selamat datang di Emak Punya Cerita. Silahkan siapkan kopinya dulu, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Multitasking. Ya, multitasking adalah kemampuan seseorang melakukan lebih dari satu pekerjaan dalam satu waktu. Apakah benar begitu? Tentu saja, setiap emak-emak pasti pernah mengalaminya. Sambil masak, ngomong anak, di saat bersamaan juga mencuci baju, bahkan mungkin sambil mengerjakan tugas dari kantor. Selanjutnya, melahirkan. Ada teori yang menyebutkan manusia hanya bisa menahan sakit 45 del unit, sedangkan melahirkan lebih dari itu, yaitu sebanyak 57 del unit, yang setara dengan patah 20 tulang di waktu yang sama. Tapi teori baru menyebutkan pernyataan tersebut tidak bisa dibuktikan secara ilmiah karena rasa sakit itu sangat subjektif. Mungkin bagi sebagian besar ibu melahirkan itu paling menyakitkan, tapi mungkin bagi ibu yang lain ada sakit yang lebih sakit lagi. Tergantung dari bagaimana ibu mempersiapkan kelahiran anaknya. Tapi tetap kita sepakat bahwa melahirkan adalah proses yang cukup menyakitkan dengan skala yang berbeda pada setiap orang. Si detektif ulung konon masih menjadi misteri. Kenapa sih emak-emak itu bisa dengan mudah menemukan barang-barang yang anggota keluarga lain cari, bahkan di tempat tersembunyi pun. Ibarat mencari jarum di tumpukan jerami, nah emak-emak mampu menemukan jarumnya. Alasan yang cukup rasional adalah karena para ibu yang paling sering membersihkan dan merapikan rumah, jadi tahu persis di mana barang-barang diletakkan. Kira-kira kalau main game finding object bisa menang gak ya? Jarang sakit. Ya, emak-emak itu jarang sakit atau dilarang sakit sih. Penelitian menyebutkan orang tua memiliki kemungkinan 48% lebih kecil untuk terpapar virus dibanding orang yang tidak memiliki anak. Tahu nggak? Pada umumnya manusia termasuk para ibu akan terpapar lebih dari 200 jenis kuman dan virus flu. Ditambah lagi, ibu akan terpapar kuman-kuman yang dibawa anak usai bermain di luar rumah. Paparan kuman yang banyak itu ternyata nggak bikin ibu tumbang, malah bisa meningkatkan kekebalan tubuh ibu. Tubuh ibu akan belajar mempertahankan diri setelah bertemu berbagai macam kuman. Tubuh akan langsung melawan virus tersebut karena sistem imun sudah lebih dulu mengenali virus, bahkan jauh sebelum ibu terasa sakit. Nah, kekebalan yang kuat ini menjelaskan kenapa para ibu cenderung jarang sakit walaupun anggota keluarga lain sedang terpapar virus. Disinilah peran ibu sangat dibutuhkan. Ya, kalau ibu sakit, siapa dong yang rawat anggota keluarga lainnya? Seorang ibu bisa berubah profesi sesuai dengan kebutuhan. Bisa menjadi seorang koki, perawat, cleaning service, konsultan keuangan, guru, dan mungkin juga jadi tukang pijat sekali-kali. Selanjutnya, ibu itu punya intuisi yang kuat. Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan intuisi adalah kemampuan untuk mengetahui atau memahami sesuatu tanpa dipikirkan atau dipelajari. Istilahnya bisikan hati. Intuisi juga didefinisikan pengambilan keputusan tanpa alasan yang analitik. Seorang ahli percaya emosi memiliki peran penting dalam membuat keputusan. Walaupun tidak semua ahli sepakat dengan hal itu, tapi mereka setuju kalau orang tua lebih sensitif dan rentan terhadap isyarat tertentu. Sensitivitas seorang ibu terhadap anaknya sudah diawali sejak kehamilan. Naik turunnya hormon dan lonjakan oksitoksin saat melahirkan
membuat ibu lebih responsif. Prioritas utama ibu baru selalu memastikan bayinya aman dan dia akan memiliki indera yang peka dan tidak meleset. Sekarang kita cek faktanya. Benarkah emak-emak multitasking? Berdasarkan sebuah penelitian, kemampuan multitasking pria dan wanita ternyata tidak berbeda. Maka ketika seorang ibu dikatakan multitasking karena mereka tidak punya pilihan. Mau tidak mau, suka atau tidak suka, dia harus menjadi multitasking agar semua pekerjaan bisa selesai. Padahal kenyataannya, ibu butuh support system agar dia tidak terlalu terbebani dengan pekerjaan yang cukup banyak. Ada bahaya yang mengintai ketika harus selalu multitasking. Salah satunya, ibu bisa rentan terkena stres. Meskipun seorang ibu mampu menahan kesakitan saat melahirkan, kenyataannya seringkali seorang ibu tidak mampu melawan datangnya baby blues atau yang lebih parah postpartum syndrome pasca melahirkan. Keduanya akan berakibat buruk untuk mental para ibu, terutama ibu baru. Selain itu, para ibu juga bisa terkena mommy brain atau momnesia, yaitu kondisi ibu yang sering lupa pasca melahirkan. Penelitian menyebutkan hal ini terjadi karena ada perubahan struktur pada otak akibat perubahan hormon pasca persalinan. Hormon ini dapat mengaruhi bagian otak yang berperan dalam pembentukan memori, sehingga wanita dapat melupakan memori tertentu yang dianggap otak tidak penting. Seorang ibu memang bisa jadi detektif di rumahnya, tapi untuk urusan membaca peta sepertinya kurang bisa diandalkan. Perempuan dan laki-laki memiliki strategi navigasi yang berbeda. Pria menggunakan arah mata angin selama navigasi ke tingkat yang lebih besar. Dalam sebuah penelitian, gambar MRI otak menunjukkan bahwa pria dan wanita menggunakan area otak yang luas ketika mereka bernavigasi. Tetapi beberapa area ternyata berbeda. Pria lebih banyak menggunakan hipokampus, sedangkan wanita lebih banyak menggunakan area frontal. Hal ini dikaitkan dengan kehidupan zaman dulu di mana pria adalah pemburu dan wanita adalah pengumpul. Oleh karena itu, masing-masing otak mungkin berevolusi secara berbeda. Apa ada hubungannya ya dengan mama yang suka sen ke kiri tapi beloknya ke kanan? Secara fisik, mungkin ibu-ibu tuh jarang sakit, tapi ternyata rentan mengalami depresi, terutama ibu rumah tangga. Salah satunya dipicu perasaan terisolasi, kehilangan tujuan dan identitas, serta kurangnya interaksi sosial karena terlalu banyak menghabiskan waktu di rumah. Tentu saja, mengatur rumah tangga bukan hal yang mudah. Menjaga anak-anak kecil, mengatur situasi rumah, tak hanya kesehatan fisik yang harus prima, tapi juga mental yang harus stabil. Waktu yang terkuras karena mengurus rumah tangga pun membuat ibu rumah tangga mengabaikan kebutuhannya sendiri. Dan terakhir, walaupun seorang ibu punya intuisi kuat tentang anaknya, tapi intuisi tersebut tidak selalu mengarahkan pada keputusan yang baik. Intuisi adalah bawaan alamiah yang hanya bisa didapatkan dalam kondisi tenang. Karena jika dalam kondisi penuh kekhawatiran, maka bisa mengarah pada anxiety atau gangguan kecemasan. Jadi sebagai orang tua, hal pertama yang kita perlukan yaitu mengetahui apakah perasaan kita nyata atau hanya kecemasan. Jika memang datang dari rasa cemas, jangan buru-buru ambil keputusan. Jadi kesimpulannya, benarkah ibu itu ras terkuat di bumi? Yang pasti, selebar apapun senyuman para ibu, setegap apapun dia berjalan, mungkin ada rasa sakit yang dia tahan. Ada luka yang dia coba sembuhkan, rasa lelah yang ingin dia lupakan. Dia berusaha untuk kuat demi orang-orang yang dia cintai. Beri dia dukungan untuk setiap keadaan.